Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gua mau bawain lagi segmen baca cerita horor nih guys. Dan kali ini gua dapat ceritanya dari seseorang yang sebut aja namanya Yogi. Di ceritanya, Yogi ini nyeritain pengalamannya ketika nginep di sebuah ruko yang kata orang sih itu angker. Tapi Yogi gak tahu gitu ya. Makanya Yogi ini dapat gangguan ketika nginep di ruko tersebut. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Jangan lupa like, comment, share video ini biar gua makin semangat bikin kontennya ya guys ya. Ya udah, kita langsung aja mulai. Pengalaman ini gue rasain waktu masih tinggal di Bali, tepatnya di sebuah banjar di daerah Tabanan. Waktu itu bertepatan Hari Raya Nyepi, teman-teman gue yang beragama Hindu pada pulang buat ngerayain Hari Rayanya di rumah masing-masing. Tinggallah gue dan dua orang teman lainnya. Salah satu teman gue, sebut aja namanya Among, diminta oleh bosnya yang punya ruko 3 lantai buat tinggal di sana sewaktu Hari Raya Nyepi. Namun si Among ini gak mau dan keberatan. Dia ngajuin pada bosnya buat diganti aja oleh gua. Bos si Among yang bernama Pak Nengah pun nawarin gua buat tinggal sementara di rukonya. Dia juga ngejanjiin upah atau bayaran pada gua, hitung-hitung menyapami bangunannya. Karena gua udah kenal juga dengan Pak Nengah ini, jadinya gak enak juga kalau nolak. Selain itu, gua dapat uang jajan juga. Lumayan lah, pikir gua. Singkat cerita, sore hari gua OTW ke rukonya Pak Nengah. Tepat di seberang jalan berdiri, ogoh-ogoh yang nyeremin terpajang menghadap ruko. Di lantai 2, Pak Nengah udah mempersiapkan makanan dan tempat tidur buat gua. Ruko itu satu-satunya bangunan tinggi di sana. Di sebelah kirinya ada kos-kosan, namun gak ada penghuninya, karena pada pulang kampung. Di belakang ruko sendiri adalah lahan pemakaman umat muslim. Gua cukup kaget ketika ngeliat-liat ruko dan di belakangnya adalah pemakaman. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika gua lagi anteng mantengin layar HP sambil ngemil, tiba-tiba kedenger suara dari belakang ruko. Takutnya ada maling. Gua pun memberanikan diri buat ngehampirin sumber suara. Pas dideketin, ternyata itu adalah seorang perempuan yang berusaha manjat pagar pembatas menuju belakang. Woi, ngapain kamu? Kata gua. Gadis itu sedikit kebingungan dan dengan gugup dia pun ngejawab. Saya anak kos yang ngekos di sebelah. Tadi keasikan main lupa kalau gerbang kosnya udah ditutup. Jadi pulangnya mau nonton lewat sini. Kata perempuan itu. Karena dia seorang perempuan, gua pun gak curiga dan kebantunya lewatin pagar. Dia sempat bercanda juga. Kalau gua berkata dia berat, dia akan marah dan gak segan-segan ngehajar gua. Setelah dia berhasil lewat, perempuan itu bukannya bilang makasih, malah minta makanan dari gua. Mas, boleh bagi makanannya? Saya lupa beli persediaan tadi. Keburu tutup semua. Kata dia. Gua pun kembali lagi ke dalam ruko dan ngasih dia 2 bungkus Indomie dan roti. Setelah itu, gua langsung kembali lagi ke dalam ruko. Singkat cerita, pagi pun tiba dan gua gak boleh kemana-mana, cuma di dalam rumah. Karena bosan internet mati, gua pun tidur seharian dan malam pun tiba, dimana gak boleh ada pencahayaan yang menyala. Suasana itu gelap banget, bahkan ngeliat keluar pun gak terlihat apapun. Karena tadi siang gua udah tidur, makanya malamnya jadi susah tidur. Gua pun terjaga di tengah ruangan, ngeliat bayang-bayang lilin kayak lagi uji nyali. Tiba-tiba dari lantai 3 kedenger suara gaduh, berisik banget. Itu cukup buat gua kaget. Dalam pikir gua, masa kucing sampai segitunya? Gua pun angkat lilin dan ngebawanya ke dekat tempat tidur. Ketika lagi berbaring, tiba-tiba dari lantai 3 kedengar suara langkah kaki. Lama-kelamaan suara langkah kaki itu seolah-olah lagi berlari di lantai 3 dan naik turun tangga. Karena dirasa ngeresahin, gua pun naik ke lantai 3 bermodal cahaya HP. Di lantai 3 itu banyak barang usang dan lapuk yang berantakan. Pas sampainya tiba di atas, tiba-tiba lukisan tua anak orang Belanda hampir menimpa gua. Dirasa ada yang gak beres, gua menyorot tiap sudut ruangan itu dan ada sesosok aneh yang berdiri.
Sosok itu berdiri di dekat jam tua. Gua pun berjalan ngedeketin sosok itu sambil baca doa. Rupanya itu adalah sebuah mannequin. Karena gak ada apa-apa, gua pun kembali rebahan di lantai 2. Mungkin sekitar sejam, gua ngedengar suara gaduh kembali dari lantai 3. Kali ini dibarengin teriakan seorang perempuan yang ngejerit sambil lari. Gua pun langsung terperanjat dari tempat tidur ketika ngedengar suara jeritan itu. Ketika menoleh ke arah jendela, tiba-tiba gua ngeliat sesosok perempuan jatuh dari lantai 3. Sontak aja gua kaget dan buru-buru turun buat meriksa orang itu. Sampainya di belakang, gua mencari keberadaan wanita yang jatuh itu, tapi gak ada. Lalu ketika gua menoleh ke lantai 3 dengan menyorotkan cahaya HP, ada sesosok perempuan yang lagi natap gua dari balik jendela. Buru-buru gua lari masuk ke dalam ruko dan naik ke lantai 3. Dengan terengah-engah karena menaiki tangga capeknya minta ampun. Setelah sampai di lantai 3, gak ada sosok wanita itu. Malahan di depan jendela juga gak ada siapa-siapa. Gua pun ngelihat keluar dan di luar juga gelap gulita, gak bisa ngelihat apapun. Kembali gua turun dan berbaring di lantai 2. Sejak saat itu, gua mulai menghiraukan suara-suara gaduh yang ada di lantai 3 sampai gua tertidur. Menjelang subuh, gua ngalamin ketindihan dalam mimpi. Gua lagi ditindih dan dicekik perempuan anak kos itu sampai gua sulit bernapas. Masih inget kan sama anak kos yang mau manjat terus minta Indomie? Nah, itu dia. Gua pun pasrah dan berpikir kalau gua akan mati di sini. Namun ternyata itu semua cuma mimpi. Keesokan paginya, gua mendapatkan pesan dari si Among kalau di ruko ini sangat angker, makanya dia gak mau nginep di tempat ini. Namun info itu bagi gua udah terlambat karena gua udah nginep di sini. Pagi-pagi gua ngeluarin sepeda motor dari ruko. Setelah ngunci semuanya, gua pun kembali ke tempat Pak Nengah dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Yogi yang tidur di ruko yang si Among bilang sih itu rukonya angker gitu ya. Nah, menurut kalian nih, si cewek itu siapa? Yang minta Indomie sama manjat pagar. Kok bisa-bisanya ada di dalam mimpi si Yogi gitu ya, nyekek si Yogi. Kok bisa? Coba komen di bawah. Ya udah, mungkin segitu aja cerita buat kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Jangan lupa like, comment, share video ini biar gua makin semangat buat konten videonya guys ya. Dan buat kalian yang mau ngirimin cerita horornya, bisa kirim aja ke IG gua, nanti gua kasih linknya di bawah. Karena nama IG gua udah ganti nih, gua juga gak tahu gitu ya nama IG-nya apa gitu ya. Lupa gua gak bisa baca namanya gitu, rumit. Ya udah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.